Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Zarani dengan NIM 1804-259. Saya sebagai pemateri pertama yang membacakan materi kelompok kami. Tujuan desentralisasi yang pertama, untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat lokal. Meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah lokal. Yang ketiga, melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Yang keempat, mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat. Perubahan kedua Undang-Undang 1945 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 18 dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kebijakan politik dalam otonomi daerah di era reformasi. Pada periode setelah Orde Baru, lahir dua undang-undang tentang pemerintahan daerah yang dianggap aspiratif mengakomodasikan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah desentralisasi ditegaskan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang tidak lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lainnya. Kewenangan daerah otonom lebih luas dan bertumpu pada tingkat kabupaten dan kota. Beberapa indikator yang mewarnai penyelenggaraan sistem pemerintahan di era ini antara lain. Yang pertama, kekuasaan legislatif lebih besar dibanding kekuasaan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan dikendalikan oleh kekuasaan politik. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepala daerah kepada lembaga legislatif. Yang keempat, kepala daerah dapat diberhentikan oleh DPRD. Yang kelima, wewenang DPRD menetapkan belanja DPRD. Yang keenam, menjamu pemekaran daerah, kabupaten, atau kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kelahiran undang-undang ini dilatar belakangi dengan adanya perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004, ini penyelenggaraan otonomi menggunakan format otonomi seluas-luasnya. Artinya azas ini diberlakukan oleh pemerintah seperti pada era sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Alasan pertimbangan ini didasarkan suatu asumsi bahwa hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Amriza, NIM 1804-2083. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari kelompok 9. Materinya yaitu yang pertama, ya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi ditegaskan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada otonom daerah dalam kerangka NKRI. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang tidak lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi kewenangan daerah, mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama serta kewenangan di bidang lainnya. Kewenangan daerah otonom lebih luas dan bertumpu pada tingkat kabupaten atau kota. Yang selanjutnya yaitu beberapa langkah reformasi telah mengubah sistem pemerintahan serta pemerintahan era sebelumnya dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ini. Euforia politik sebagai hasil pemilu tahun 1999 telah memberikan kerangka dasar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, yang lebih banyak dipengaruhi kekuatan politik dalam penyelenggaraannya. Beberapa indikator yang mewarnai penyelenggaraan sistem pemerintahan di era ini antara lain, yang pertama yaitu kekuatan legislatif lebih besar dibanding kekuatan eksekutif, pemerintahan dikendalikan oleh kekuasaan politik, pertanggungjawaban kepala daerah kepada lembaga sosial, kepala daerah dapat diberhentikan oleh DPRD, wewenang DPRD menetapkan belanja DPRD, dan menjamurnya pemekaran daerah kabupaten atau kota. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kelahiran undang-undang ini dilatar belakangi dengan adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, dalam penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan format otonomi seluas-luasnya. Artinya, azas ini diberlakukan oleh pemerintah seperti era sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Alasan pertimbangan ini didasarkan suatu asumsi bahwa hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Yang selanjutnya itu materi tentang sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai upaya mencapai tujuan otonomi daerah yang berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan suatu sistem yang dapat mendorong kreativitas dan motivasi daerah itu dalam menjalankan urusan pemerintahan sendiri. Beberapa format sistem pengawasan dapat dikaji dari produk perundangan berikut. Terima kasih, itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Victor Yudi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada kegiatan pembinaan ini lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif. Hal ini untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan, serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Sistem pembinaan dan pengawasan yang dianut oleh produk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1900 ini lebih bersifat demokratis dan berupaya untuk mendewasakan, serta penguatan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi. Selanjutnya yaitu tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Berdasarkan undang-undang ini, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggara otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Dalam hal pengawasan terhadap perencanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemerintah melakukan 2 cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengawasan terhadap perencanaan perda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR. Sebelum disahkan oleh kepala daerah, terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten atau kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termuat di atas. Peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabupaten atau kota. Untuk memperoleh klarifikasi terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan lain yang lebih tinggi, dan sebab itu dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya yaitu nomor 3, sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Pemberdayaan terhadap legislatif daerah pada era reformasi dituangkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sekian dulu penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah, kabupaten atau kota didasarkan atas azas desentralisasi saja. Dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: yang pertama, digunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. 2. Penyelenggaraan azas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota. 3. Azas tugas pembantu yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kebijakan politik pemerintah berdasarkan undang-undang ini ialah pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem NKRI. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga mengatur hak-hak DPRD sebagai berikut. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara. Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Aspek penting pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan struktur pemerintahan daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang pertama kali memberikan penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan daerah tidak didefinisikan dalam ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, dalam penjelasan hanya menjelaskan bahwa kebijakan daerah adalah peraturan daerah. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kebijakan daerah dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikategorikan dalam tindakan yang berbeda. Pertama, berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 menempatkan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang posisinya berada setelah peraturan presiden. Kedua, berdasarkan pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 memaknai peraturan kepala daerah sebagai peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan menempatkannya sebagai peraturan perundang-undangan. Ketiga, berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, keputusan kepala daerah diakui sebagai keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan wali kota, dan sepanjang sifatnya mengatur dimaknai sebagai peraturan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 melihat peraturan daerah memiliki tingkatan lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, seperti peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota. Selanjutnya, peraturan seperti keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan wali kota kedudukannya lebih rendah daripada peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.